الفاتح إلى أرض النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرض جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم قبل الشافعي محمد الشافعي حدامي أحمد مرشديك المؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى أرض النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله دام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وارجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jemaah, kita masih mengkaji masalah jual beli yang fasid, jual beli yang rusak. Karena jual beli rusak maka tidak sah jual belinya. Sekarang adalah wa bai'i kulli najasin, dan jual beli setiap barang yang mengandung najis, darah anjing, babi, ya, kotoran hewan, itu kan najis. Maka ini jual belinya fasid, jual belinya rusak. Ada suatu pertanyaan, bagaimana kalau menjual kotoran hewan untuk pupuk? Karena pohon-pohon itu dia akan subur dan nanti akhirnya buahnya bagus kalau dikasih pupuk, diantaranya dengan kotoran hewan. Memang di sini ada dua pendapat, ada yang mengatakan biar bagaimanapun tetap nggak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh, kenapa? Bermanfaat buat tanaman tadi. Memang sih yang aman akadnya. Dulu kan orang Pegangsan banyak yang pada miara kebo. Karena memang pada petani. Seperti orang tua saya ada kebonya. Ada kebonya di belakang. Ada bujang angonnya. Ya, bujang angonnya itu diantaranya adalah dulu yang pertama kali adiknya Pak Kamas, namanya Mardi. Nah dia berhenti digantiin sama almarhum Pak Jamin. Dulu rumahnya di sini, tapi dia pindah ke RW 1.
Nah terakhir almarhum Tong Ali, ya Saali, Blor anaknya Kong Mula. Itu karena ada beberapa ekor kebo, kan banyak kotorannya di kandangnya. Maka cara buangnya bukan buang di sawah. Dibikinin lubang, kemudian dibuang di lubang. Nggak jauh dari kandang. Karena udah bulanan, bahkan tahunan itu dicekerin ayam atau segala macam, jadi kering dia. Nah nanti ada orang biasanya tuh dari pasar minggu. Karena zaman dulu pasar minggu terkenal dengan pohon-pohonan. Datang kemari bawa karung, dia yang ngarungin sendiri, kita mah yang punya pupuk tadi nggak tahu menau. Nah nanti akadnya dia bukan beli dan kita bukan jual, ya. Nah dia mengatakan, Pak, nih Pak duitnya upah ngumpulin kotoran binatang. Jadi upah ngumpulin kotoran binatang, bukan saya beli ini tai kebo, ya sekian puluh ribu, ya dulu itu murah banget, bukan begitu. Nih Pak, ya upah ngumpulin kotoran tai kebo nih, ya udah, kita nggak banyak tawar menawar lagi udah. Nah kalau begitu udah aman dah. Walaupun memang ada yang mengatakan kalau untuk pupuk karena berguna buat tanaman dan manfaat buat manusia, nantinya akhir tanaman tadi buahnya dibolehkan. Ada yang mengatakan boleh. Kakal bin seperti anjing, itu kan najis, ya. Babi, darah, nah itu juga kan ada orang jual darah. Bukannya jual darah itu yang di PMI, bukan. Jual darah ntar dijadikan marus, ya dimasak, diolah, rupanya itu kayak apa? Paru, kayak paru begitu, kayak hati gitu. Padahal dia bukannya hati, tetapi dia apa? Dia itu darah yang dikentalkan dan diolah. Nah itu namanya najis, ya. Itu jual belinya fasid. Kemudian wabai asbil fahli, jual beli sperma pejantan. Mungkin ada kambing jantan cakep banget, tanduknya, badannya, ya. Itu kalau umpamanya akadnya dibawa tuh jantan kambing tadi yang bagus ke kandang betina, ya. Di situ akadnya jual beli sperma, jual beli sperma binatang, itu termasuk jual beli fasid. Nah supaya tidak begitu gimana? Ya udah, ini ongkos buat kamu ngerawatin kambing kamu sehingga kambing kamu cakep pertumbuhannya. Bukan ini saya beli sperma kambing kamu, itu nggak boleh, ya begitu. Kan ada tuh dulu zaman Pak Harto itu sapi tapos itu atau kuda yang dari Australia kan cakep tuh, gede. Ya kalau kuda kita kan kuda kacang kebanyakan, kecil. Nah itu kalau menjual spermanya dengan akad jual beli sperma itu haram. Tapi kalau dikawinin aja dah, ini upah kamu ngurusin kambing kamu atau kuda kamu atau sapi kamu sehingga dia bagus, ya subur. Nah, tentunya lain lagi. Jadi akadnya di situ. Ya. Terus apa setelah itu? Fahli. Terus wabai'il gharari, jual beli yang mengandung tipuan. Ya. Seperti menjual burung dara yang masih ada di udara. Ente tahu kan burung dara anak? Iya, terbangnya cakep banget. Lagi kalau kena turun cakep banget dia, gitu. Nah jual dong, dia masih di udara. Itu mengandung horor. Bisa jadi tuh burung yang terbang kagak balik-balik. Ya, kebalik-balik lagi. Cerita lagi, saya masih kecil. Terus ada kakak saya, almarhum Haji Munadi, nyara burung dara tuh di depan rumah. Banyak kandangnya. Itu begitu dia terbang kagak balik-balik. Kenapa? Nggak tahu dah tuh. Mungkin
jahatin orang kali. Maksudnya apa? Dia terbang kemudian, kan burung dara kalau yang pejantan itu kalau terbang lagi tinggi, kemudian di bawah ada burung yang betina diginiin, oh dia turun langsung. Udah turun ditangkep udah. Ya jadi dia apa? Dikelepekin. Nah, dikelepekin dia. Jadi itu burung kayak orang juga. Kan orang gak boleh lihat gadis yang cantik. Udah pengen dateng aja udah. Ya, nggak tahu tuh orang udah ada lakinya atau belum, didatengin aja. Turun dia. Jadi burung sekandang itu kagak ada. Bingung juga waktu itu. Oh, udah hilang ya, kemana dia? Nah itu jadi itu artinya kalau kita menjual burung yang masih di udara, itu mengandung tipuan. Wa bai'il a'ma wa syira'uhu, dan jual beli orang yang buta, ya, wa syira'uhu, ya, menjual dan membelinya. Jadi kalau orang buta itu dia jangan dia beli, kan dia nggak ngelihat barang yang dibeli. Ya dia seharusnya apa, nyuruh orang deh, nyuruh orang ntar kasih dia, begitu. Ya ada tuh, maaf ya, tempo hari tukang dagang, ya dia tunanetra sambil bawa kerupuk gitu ya. Kita kadang-kadang beli itu karena bukan apa-apa, karena nggak tega. Ya karena nggak tega. Padahal kan dia nggak tahu tuh barangnya, ya uangnya. Jangan-jangan uang palsu, dia nggak tahu. Ya mungkin dia tunanetranya itu nggak full kali ya, masih bisa ngelihat kali, tapi nggak jelas gitu. Bukan berarti dia tunanetra. Kemudian wa bai'i khiyarir ru'yati, membeli atau menjual belikan barang yang ada hak pilih kalau dia ngelihat. Ya, dia membeli benda yang belum dia lihat, ya. Nanti kalau seandainya saya lihat, ya kalau memang saya nggak cocok, saya nggak jadi, saya batal. Itu juga jual beli yang fasid. Memang barangnya belum ada, kok sudah ada akad, biar ada janji. Nah kalau seandainya ada barangnya, ternyata saya nggak cocok, nggak jadi ya. Begitu. Itu dikatakan bai'i khiyari ru'yah. Jual beli ada pilihan kalau nanti dia melihat barang tadi. Waktu lagi akad tidak dia lihat. Wa huwa syira'u ma lam yarahu, yaitu membeli barang yang belum dia lihat barang itu, ala anna lahul khiyara idza ra'ahu, dengan catatan bahwasanya dia ada hak khiyar, hak pilih mau lanjutkan jual beli atau tidak, idza ra'ahu, apabila nanti dia lihat barang tadi. Ya, gitu. Nah, jadi oleh karena itu kalau mau jual ubi yang masih di dalam tanah atau singkong yang masih dalam gulaan, ya, udah saya beli nih. Nah, kalau seandainya diangkat buahnya termasuk kecil-kecil, batal saya beli. Gak boleh. Cabut aja dulu. Nih singkongnya, nih ubinya. Mau berani berapa? Mau borong atau cara kilo? Jangan beli sesuatu yang belum kelihatan. Walaupun ada janji, ntar kalau seandainya pas sudah kelihatan, saya nggak cocok, saya ada hak khiyar. Itu termasuk jual beli yang fasid, jual beli yang rusak. Wa bai'il mauqufi wa in asyrafa 'alal kharabi, dan jual beli barang wakaf sekalipun barang wakaf itu hampir runtuh. Ya memang di sini tentunya ada juga ulama yang mengatakan kalau barang-barang wakaf yang sudah tidak bermanfaat, ya zaman dulu katakanlah umpamanya pakai tikar musola atau masjid, itu tikar wakaf, akhirnya diganti sama karpet. Nah bagaimana, apa ditumpuk aja? Ada yang mengatakan iya biar bagaimanapun biar aja sampai habis. Tapi ada yang mengatakan jual, nanti uangnya digunakan buat beli kepentingan masjid lagi atau musola lagi. Walaupun tentunya nilainya udah gak sama seperti awal. Dulu banyak pakai kipas angin. Kipas angin sekarang diganti sama AC semua. Itu kipas angin masa ditaruh aja lama-lama rusak. Ada yang mengatakan iya biarin sampai dia rusak, karena itu barang wakaf. Tapi ada yang mengatakan jual aja, beliin barang yang lain. Ya,
Kan itu yang namanya AC kan perlu perawatan. Nah, uang jual kipas angin buat perawatan AC. Bukan buat dikantongin, bukan. Jadi itu ada yang mengatakan demikian. Kalau kita lihat buku kita di sini, kitab kita, kagak boleh biar bagaimanapun juga, biar apa yang dihancur, biarin aja hancur. Nah, kalau kita kan terlihat manfaat. Ya kalau hancur gitu sayang banget. Karpet digulung, karena udah ada yang lebih yang lebih bagus lagi, kehujanan, kepanasan, hancur. Kan gak ada manfaatnya. Tapi kalau memang masih layak pakai dijual, kemudian dibeliin buat manfaat musola kan masih bermanfaat. Ya. Jadi memang banyak kejadian pada zaman Umar bin Khattab, pernah masjid itu tanahnya dijual karena tempat itu mau dipakai buat pasar korma. Ya. Nah, akhirnya dijual gitu tempat itu. Nah, jadi artinya ada juga contoh yang membolehkan gitu. Kalau di sini bahkan dikatakan wa in asyrafa alal kharabi, sekalipun hampir runtuh, hampir hancur, jangan dijual. Itu barang wakaf. Wal udhiyati, dan juga kalau kita mau korban binatang kambing atau binatang sapi, kita nih yang korban, habis kita potong daging kita jual. Ya gimana, ente kan korban, ente jual. Yang boleh itu dagingnya itu dibagiin orang. Ya. Jadi kalau kita korban itu kita bagi 3. Sepertiga buat kita, sepertiga buat handai tolan, sepertiga lagi buat fakir miskin. Nah, jadi begitu, bukan dijual. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana tuh kalau seandainya habis motong kambing atau kebo, kulitnya dijual? Nah, itu ditanya sekarang, itu yang jual yang ngorbanin atau siapa? Nah, jadi kalau saya sih cenderungnya bahwa itu sudah akarnya milik atau bagian panitia. Kalau udah bagian panitia, berarti kan udah milik dia. Ya terserah. Ini yang gak boleh itu maksudnya apa? Si pengorban dia sendiri yang jual. Gitu. Jadi kalau itu udah kulitnya itu, coba ente kata alumnya, oh kalau gitu gak boleh, biarin aja. Lah tuh kulit gimana? Bau, busuk, atau diambil orang. Ya, orang dikasih 2 kali gak mau tuh ya. Kalau bukan tukangnya. Nah, jadi di situ artinya itu udah bagian panitia. Maka panitia ya panggil tukang kulit, maka dijualnya di situ. Wal marhuni ba'dal qabdi bila iznin, juga menjual barang gadaian sesudah diserahkan kepada yang menerima gadai tanpa seizin orang yang menerima gadai. Jadi kalau barang gadaian kita udah serahkan ke pegadaian atau sudah diterima sama orang yang punya duit tuh. Kan duit kita terima, barang kita di rumah dia. Kita minta lagi, kita jual. Gak boleh, kecuali saya izin dia. Ya gak apa-apa Pak. Ya, asalkan nanti ya tentunya uang saya yang Bapak terima, Bapak pulangin. Kan yang namanya gadai begitu. Ya, jadi nanti itu katakanlah ada handphone. Berapa ente menggadai ini handphone ente? Berapa harganya? 2 juta. Wah, masa 2 juta kata pegadai. Udah 1 juta aja. Ya. Iya. Nih, uang 1 juta. Nanti kamu pulangin kalau sudah jatuh tempo sebulan atau 2 bulan. Ya. Dengan membayar uang administrasi tentunya begitu kan. Ya kalau umpamanya enggak pakai uang administrasi gimana? Tapi kalau sudah lewat dari itu kata 2 bulan, maka si pegadai berhak untuk menjual. Berapa dijual? Terserah dia. Dijual berapa? 2 juta. Berarti tinggal dia pulangin kepada pemilik 1 juta. Nah itu yang lain untungnya buat pegadai. Nah jadi di sini kalau ada orang udah gadain barang, udah diserahin tuh barang gadai tadi, diambil lagi dijual. Itu jual belinya fasid, rusak. Bila iznin, tanpa seizin orang yang menerima gadaian. Ya. Wa bai'il 'abdil muslimi awil murtaddi min kafirin, dan menjual budak yang muslim atau budak yang murtad, awalnya muslim kemudian keluar dari Islam,
Min kafirin, kepada orang kafir. Jadi min itu diartikan kepada. Ada seorang budak muslim dijual kepada orang kafir. Kira-kira gimana nasibnya budak nanti itu kalau dia berada di kekuasaan orang kafir? Ya. Illa ayyahkuma bi'itkihi alaihi bisyira'ihi lahu. Kecuali kalau si orang kafir tadi memutuskan mau memerdekakannya dengan beliannya itu. Ya. Ada seorang budak muslim dijual sama orang kafir. Ya. Kata orang kafir, "Iya Pak, saya beli, tapi setelah saya beli saya jual lagi." Nah, itu katanya boleh. Namanya illah. Tapi kalau nggak ada kata-kata itu, nggak boleh. Kenapa? Bisa jadi nanti itu budak muslim, karena dia sebagai budak nggak boleh sholat, nggak boleh puasa di bulan puasa, karena tuannya orang kafir, ya kan? Yang namanya budak kan udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkutik lagi. Nah, gimana tuh? Nah, kecuali tadi katakan illa ayyahkuma bi'itkihi alaihi bisyira'ihi lahu, kecuali kalau si orang kafir tadi yang membeli budak itu memutuskan dengan memerdekakan budak muslim tadi dengan dia membelinya itu. Boleh dah. Wal bai'i ma'ashtaratil wala'i li ghairil mushtari. Dan menjual budak dengan syarat si penjual itu menjadi wala. Wala artinya seorang mantan budak, seorang mantan tuan, dia berhak mendapatkan warisan dari mantan tuan, dari mantan budaknya yang dimerdekakan. Katakanlah umpamanya, saya punya budak, beli mahal. Saya bilang, udah saya merdekakan kamu. Dengan dimerdekakan dia bebas nyari duit. Kaya raya. Begitu kaya raya, mantan budak saya dia meninggal dunia. Maka saya namanya wala. Dan saya berhak mendapatkan warisan dari mantan budak saya. Karena saya sudah berbaik hati, sudah apa? Memerdekakan dia. Tapi kalau mantan tuan yang meninggal dunia, maka mantan budak tidak dapat warisan. Kenapa? Dia dimerdekain aja udah bagus banget. Masa tuan yang meninggal, mantan tuan yang meninggal dia minta warisan. Itu yang dapat warisan adalah mantan tuan dari mantan budaknya. Nah, mantan tuan itu namanya wala. Ya. Nah, di situ. Jadi ada orang jual budak. Ya, katakanlah saya jual budak saya kepada Pak Subur. Saya bilang, "Pak Subur, ini budak yang saya jual sama ente. Kalau nanti dia ente bebasin, dia kaya raya. Kalau dia meninggal dunia, ntar anak dapat warisan dari dia." Yaitu jual beli pasif. Kenapa? Karena yang berhak mendapatkan warisan dari mantan budak orang yang memerdekakan. Lah kalau saya kan bukan merdekakan, saya jual. Nah, kalau seandainya Pak Subur jual itu budaknya kaya raya, maka Pak Subur yang menjadi wala. Pak Subur yang mendapatkan warisan dari mantan budak. Nah, jadi di sini nggak boleh saya mengatakan saya jual budak saya dengan syarat kalau dia nanti merdeka, dia kaya raya, meninggal dunia, saya dapat warisan dari dia. Itu enggak. Jual beli yang pasif. Ya. Li ghairil mushtari, itu hak warisan bukan buat pembeli, bukan, tapi buat penjual. Itu salah, itu enggak boleh. Awish tiaratir rahmi, atau menjual sesuatu dengan syarat si pembeli ini mau menggadaikan sesuatu atau menggadaikan barang yang dia beli tadi. Ini saya jual barang ini, tapi nanti saya gadai ya. Nah, itu gimana? Ente jual tapi ente berikan syarat menggadai barang tadi. Itu nggak bisa. Jual beli yang rusak. Awishtiratil kafili, atau disyaratkan untuk penjaminnya. Ya, saya jual ini